Saya ingin memulai penyampaian saya pada sore hari ini dengan ungkapan kegalauan. Dan mungkin kegalauan saya ini juga kegalauan yang sama yang Bapak Ibu rasakan, terutama bagi para pelaku industri nikel di Indonesia. Bapak Ibu mendengar stigma tentang dirty nickel coming from Indonesia. Industri nikel di Indonesia dipersepsikan sedemikian rupa, merusak lingkungan, biodiversity yang hilang, deforestasi, emisi karbon yang sangat tinggi, dan bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam beberapa diskusi yang saya lakukan dengan pelaku industri nikel yang lain, kegalauan saya bahkan tidak turun, malah naik gitu ya. Beberapa pelaku industri skeptis, apakah mungkin kita bisa melakukan praktek penambangan yang berkelanjutan dan pada saat yang bersamaan masih memperoleh keuntungan. Saya tidak bisa membenarkan pendapat tersebut, tetapi saya juga tidak bisa menyalahkan. Ketika industri pertambangan dilihat sebagai short term business, maka konklusi itu betul. Tetapi buat saya pribadi, industri pertambangan adalah long term businesses. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini, mudah-mudahan menjadi referensi buat Bapak Ibu untuk menjawab, apakah betul nikel yang datang dari Indonesia itu kotor? Apakah betul bahwa industri nikel yang berkelanjutan itu tidak bisa berjalan berdampingan dengan praktek sustainability? Bapak Ibu, even sebelum nikel itu menjadi hot topic, even sebelum pemerintah menggaungkan hilirisasi, PT Vale sudah hadir, sudah mempelopori hilirisasi di Indonesia. PT Vale mulai beroperasi di tahun 1968, mulai membangun pabrik pengolahan di tahun 1970, mulai memproduksi nikel mat pada tahun 1978. Selama 5 dekade beroperasi di Indonesia, tidak pernah sekalipun PT Vale menjual tanah air, mengekspor ore ke luar negeri. Dan dalam perjalanan waktu, PT Vale sudah berhasil melakukan transfer teknologi, transfer knowledge. Pada saat ini, karyawan PT Vale 99,8% adalah warga negara Indonesia. 89%-nya adalah warga Luhut Timur, dan 44%-nya lahir di Luhut Timur. PT Vale baru saja menyelesaikan kewajiban divestasi. Saat ini pemegang saham utama PT Vale adalah MindID. Tetapi perubahan shareholding ini sama sekali tidak mengubah komitmen PT Vale terhadap praktek yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, isu pertama yang diangkat dalam kampanye Dirty Nickel adalah isu deforestasi. Dan itu memang betul. Kalau kita melakukan penambangan nikel di Indonesia dengan tipikal biji laterite, maka kita harus membuka lahan. Seperti Bapak Ibu lihat, PT Vale beroperasi di luasan lahan konsesi sekitar 118.000 hektar. Sebagian besar berada di wilayah hutan. 47%-nya adalah wilayah yang bisa ditambang. Sedang sisanya adalah wilayah-wilayah pendukung untuk memastikan bahwa daya dukung lingkungan itu bisa dipertahankan. Guna menyikapi hal ini, PT Vale melakukan satu pendekatan yang disebut dengan progressive reclamation. Jadi kita melakukan penambangan baik kompartemen. Ketika kita sudah melakukan pertambangan di satu kompartemen, maka kita akan segera menutupnya untuk membatasi luasan lahan. Pada saat ini setelah 50 tahun lebih beroperasi, 66% luasan lahan yang sudah dibuka untuk kegiatan penambangan sudah ditutup. Menyisakan sekitar 2.000 hektar yang merupakan kawasan tambang aktif. Dan ini kita lakukan bersama-sama, dan masalah kedua yang dihadapi ketika kita melakukan penambangan di kawasan hutan adalah biodiversity. Maka Bapak Ibu sekalian, hal yang paling penting yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan penambangan adalah melakukan pendataan. Ada jenis pohon apa di wilayah yang akan kita tambang? Ada spesies pohon apa di wilayah tersebut? Dan upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembibitan jenis-jenis pohon tersebut. Dan jenis-jenis pohon yang sama yang akan kemudian ditanam ketika kita melakukan rehabilitasi. PT Vale berusaha untuk sebisa mungkin mendekati rona awal seperti sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Seperti Bapak Ibu lihat, PT Vale memiliki fasilitas industri modern, tempat kita melakukan pembibitan. Dan Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang deforestasi, banyak perusahaan berbicara tentang paling tidak neutral, paling tidak. Artinya menutup apa yang sudah dibuka. PT Vale mempunyai komitmen untuk net positif.
kita harus menutup lebih banyak daripada yang kita buka. Bagaimana itu mungkin? PT Vale mempunyai komitmen untuk melakukan rehabilitasi bahkan di luar wilayah konsesi. Pada tahun 2023 kita telah menyelesaikan rehabilitasi di luar konsesi sebesar 12.000 hektar. Tersebar di 5 provinsi, 28 kabupaten. Dibandingkan dengan apa yang sudah kita buka, sekitar 5.000, ini 2,5 kali lipat yang kita buka. Net positif. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah menanam lebih dari 13,5 juta pohon, lebih dari 2,7 juta pohon adalah pohon-pohon endemi Sulawesi, dan kita mempunyai konservasi ebony paling besar di dunia. Kita menanam 80.000 pohon. Kemudian masalah kedua yang betul-betul menjadi isu utama dalam isu atau kampanye karbon atau dirty nickel di Indonesia. Masalah karbon emisi. Ini masalah yang menurut saya sangat ironis. Nikel menjadi perbincangan di dunia saat ini. Kenapa? Karena nikel sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan climate change. Tetapi ironiknya adalah eksploitasi nikel di Indonesia kebanyakan smelting processes itu mendapatkan energi dari batu bara. PT Vale tentu saja tidak imun dengan tantangan tersebut. Tapi menyikapinya dengan cara membangun 3 PLTA. PT Vale mempunyai 3 PLTA, mengenerate 365 megawatt power yang cukup untuk memanaskan 4 tungku yang kami miliki. Dan itu menjadi komitmen kami. Bukan hanya itu saja, komitmen PT Vale juga goes beyond existing operation. Jadi pada proyek-proyek kami yang baru, di Pomala, di Bahodopi, di Sorowako, kami berkomitmen untuk mempunyai carbon intensity yang rendah. Dan it goes beyond that. Pada tahun 2021 kami menyampaikan komitmen publik bahwa kami harus menurunkan skop 1, skop 2 emisi karbon by 33% dan mencapai net zero by 2050. Tentu saja ini tantangan yang besar gitu. Banyak yang menyaksikan ini bisa atau tidak. Tapi saya pribadi selalu percaya bahwa di pundak setiap korporasi besar tersampir pula tanggung jawab besar. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memulai hal ini? Kemudian masalah, kalau Bapak Ibu pernah membaca beberapa tahun lalu kasus Laut Merah di Indonesia. Dan itu betul-betul nyata di Sulawesi. Upaya yang dilakukan oleh PT Vale, jadi sebagai gambaran, 50% effort yang dilakukan dalam kegiatan penambangan sebetulnya bukan mengambil ore dari dalam tanah. Yang dilakukan adalah bagaimana memetakan penambangan itu betul-betul dilakukan dan meminimalkan dampak kepada lingkungan. Salah satunya adalah memetakan aliran air, kemungkinan aliran air itu kemana saja. Dan kemudian membangun fasilitas infrastruktur supaya air itu bisa ditangkap dan diendapkan. PT Vale membangun kemudian gravity settler. Gravity settler adalah teknologi yang biasanya digunakan untuk pemurnian air minum di fasilitas pemurnian air minum. Dan sebelum kualitas air itu memenuhi baku mutu, dia tidak akan pernah dilepas ke badan air. Ini adalah gambar Danau Matano, ini adalah Danau Purba, sumber kehidupan orang Sorowako, sumber kehidupan PT Vale. Dari danau yang sama, air mengalir untuk mengenerate power 365 megawatt yang tadi saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, kualitas air Danau Matano bahkan saat ini lebih baik dari kualitas air minum botol. Itu menjadi satu testimoni bagaimana kami konsisten menjalankan praktek penambangan berkelanjutan. Kemudian masalah sosial. Tadi yang hal keempat yang di-highlight di dalam kampanye Dirty Nickel adalah masalah sosial, pelanggaran hak asasi manusia. Bapak Ibu, saya tidak mengingkari bahwa dalam setiap kegiatan penambangan ketika kita datang ke satu wilayah pasti ada dampak sosialnya. Tapi PT Vale berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah, dengan masyarakat dalam konteks 3 pilar untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada. PT Vale menyadari sebagai perusahaan korporasi yang mempunyai resource yang besar, banyak, mempunyai knowledge yang banyak, mempunyai orang-orang yang mumpuni di dalamnya, perlu memobilisasi resources tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada. Upaya-upaya yang kami lanjutkan sesuai dengan SDG, dan kami ingin meneruskan komitmen tersebut di masa yang akan datang. Bapak Ibu, satu hal, saya mengajak kepada para pelaku industri di Indonesia. Saya tidak mau cerita nikel yang di Indonesia itu kemudian menjadi sama
dengan cerita kobalt di Kongo. Saya betul-betul merasa prihatin. Saya betul-betul merasa galau kalau misalkan para pelaku industri di Indonesia, khususnya pelaku industri nikel, tidak segera sadar dan melakukan langkah nyata untuk mengatasi hal ini. Kita tidak mau anugerah Tuhan di Indonesia sebagai the home of the largest nickel deposit di dunia itu menjadi kutukan. Maka saya ingin menyelesaikan paparan saya dengan satu ungkapan, dengan satu prinsip. There is no future without mining. But at the same time, there could be no mining without taking care of the future. Mari kita lakukan langkah nyata demi Indonesia yang lebih baik, demi bumi yang lebih lestari. Terima kasih.